Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaidir Rahmat dengan NIM 2114010021. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بأحدهم وإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Saya akan mengartikan surah Al-Baqarah ini dengan berkata, laisa, bukanlah, atau tidaklah, birra, kebajikan, untuk tuwallu, kamu hadapkan, wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibala, ke arah masyriku, timur, wal maghrib, barat. Walakinna, dan apabila kebajikan, amanah, man, yaitu orang yang amanah, dia beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wal malaikah, dan kepada malaikat-malaikat, wal kitab, kepada kitab-kitab, dan nabi, wan nabiyyin, dan nabi-nabi, wa ata,
dan memberikan mala harta ala atas hubba yang dicintainya, zawil kurba kepada karib kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibnas sabil ibnu sabil, wasailina orang-orang yang wasailina orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab dan orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas shalah dan orang-orang yang mendirikan salat, wa ata dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wa aqamas shalah dan orang-orang yang mendirikan salat, wa ataz zakat dan orang-orang yang menunaikan zakat. Wa mufuna dan mereka apabila dan wa mufuna dan orang yang berjanji, wa mufuna bi ahdikum dan orang wa mufuna dan apabila mereka bi ahdikum berjanji, iza ahadu akan menepati janjinya, wasabirina dan orang-orang yang sabar, ba'sa itu orang yang dalam kesempitan, wad-dharra dan orang yang dalam kemelaratan, wahina wad-dharra dan dalam wad-dharra dan mereka dalam kemelaratan, wad-dharra fi dalam ba'si perang, ulaikal ladina itu orang-orang
ulaikal ladzina shadaku, itu orang-orang yang benar, orang-orang ulaikal ladzina shadaku, orang-orang yang benar, wa ulaika dan mereka itulah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Dan penjelasan dari ayat ini adalah itu tentang albir, itu tentang arah kiblat. Itu pada awal ceritanya bahwa kiblat itu ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke barat, itu ke Mekah. Sebab dipindahkan itu adalah karena orang-orang kafir ini tidak suka, karena mereka menganggap Baitul Maqdis itu adalah kota suci, artinya tempat suci. Maka turunlah ayat ini, mintakan kepada manusia untuk kiblatnya ke Ka'bah. Namun albir yang dimaksud ini adalah bukan permasalahan arah kiblatnya, tapi masalah keimanan dan ketakwaannya. Maka dalam hal ini keimanan ketakwaan itu seperti yang telah tercantum dalam ayat ini, yaitu wa amana billah, itu percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, percaya kepada akhir, wal malaika, kepada malaikat-malaikat, dan wal malaika, wal kitab, kepada kitab, wan nabi, dan para nabi. Jadi dalam hal ini adalah kita harus mempunyai dasar, yaitu disebut dengan iman. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan bahwa seorang muslim itu harus sabar, harus ikhlas, harus sabar dalam kesempitan, kemudaratan, dalam keadaan apapun. Kemudian ini disebutkan juga bahwa kebajikan albir itu tidak hanya sekedar sholat, zakat, dan lain sebagainya, tapi albir di sini maksudnya itu sangatlah luas. Seperti yang tercantumlah hal ini ialah itu orang-orang yang mencintai hartanya tapi memberikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu wafir riqab, karib kerabat, yaitu kepada karib kerabat, wal masakin, itu orang-orang miskin, wa banas sabil, wal yatama, orang-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa banas sabil, ibnu sabil, wafir riqab, itu orang-orang yang meminta-minta, atau orang-orang yang memerdekakan hamba sahaya. Itu merupakan suatu kebajikan. Selanjutnya itu hubungannya dengan pendidikan. Jadi kita sebagai muslim itu harus mempunyai dasar, itu iman. Itu iman seperti dalam ini, semoga iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi-nabi. Jadi kita dalam pendidikan ini harus mempunyai dasar kemana kita akan menuju. Kemudian tidak hanya beriman saja, tapi kita harus memenuhi kewajiban kita itu dengan melaksanakan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Hanya sekian dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.